Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang landasan filosofis perencanaan pendidikan. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Hijawati Rahman, dan teman saya Sasmita Sakura dan Rijal Muhammad Rihawa. Langsung saja, saya Hijawati Rahman akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafah atau falsafah. Kata filsafah atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Plien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh atau kebenaran sejati. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan. Dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Selanjutnya, dasar filosofis perencanaan pendidikan. Di sini ada 4 cabang filsafat, yaitu pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga logika, dan yang keempat etika. Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hasrat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Yang kedua, epistemologi merupakan filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Dan yang ketiga, logika merupakan filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan manusia dapat memahami filsafat logika, maka manusia bisa berpikir dengan benar serta bisa mengungkapkan pendapatnya secara tepat dan benar. Dan yang keempat, etika. Etika merupakan filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan, sebab tujuan pendidikan untuk mengembangkan perilaku manusia. Selanjutnya, ada macam-macam dasar filosofis. Terdapat ada 3. Yang pertama, ontologi atau apa. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana. Yang ketiga, aksiologi atau untuk apa. Ontologi atau apa yaitu asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek formal serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana yaitu asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan, yaitu objek formal dan material ilmu pendidikan. Yang terakhir, aksiologi atau untuk apa yaitu asas yang menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut, yaitu tentang
hakikat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Selain itu, semua perumusan tujuan seluruh aspek dalam pendidikan, mulai dari konsep, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi membutuhkan pemikiran yang filosofis, sebab dasar filosofis itu mengemukakan suatu kebenaran. Maksudnya adalah yang sesuai, yang dapat dimengerti, dan yang dapat dimengerti. Dengan adanya sesuatu pengungkapan kebenaran itu, maka timbullah dasar filosofis dan macam-macamnya sebagai pertanyaan 3 dasar, yaitu apa, bagaimana, dan untuk apa. Filosofis atau filsafat itu lebih mengandung isi studi tentang pertanyaan daripada jawaban, di mana filsafat banyak mencakup di segala aspek di kehidupan, dari pendidikan, pribadi manusia, masyarakat, masalah masyarakat, dan lain sebagainya, untuk sesuatu kebenaran hingga sampai masa depan yang akan datang. Itulah pemaparan materi pertama dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizal Muhammad Ilhawa. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Hijrah. Di sini saya akan melanjutkan hasil PPT kami, yaitu yang berjudul Filsafat, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan. Yang pertama itu ada filsafat perencanaan. Dia terbagi menjadi 4, yaitu sintesis, rasionalisme, pengembangan organisasi, dan empirisme. Yang kedua itu ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ada terbagi menjadi 4 juga, yaitu ada standar pengawasan, yaitu mencocok pelaksanaan dengan perencanaan. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat itu mendapatkan kegiatannya sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Baik, selanjutnya ada manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan ada standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua ada pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga ada penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat itu ada menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Baik, saya lanjutkan. Ada juga model-model dan ciri perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada model perencanaan komprehensif, yaitu model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Baru yang kedua, model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga itu ada model costing. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Yang keempat itu ada model PPBS. PPBS, Planning, Programming, Budgeting System, bermakna bahwa perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian antara lain. Yang pertama itu ada Cass Rosenzweig 1979 mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk
menetapkan tujuan, mengembangkan program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Baik, terima kasih. Itulah hasil PPT saya dan akan dilanjutkan oleh Sasmita Sakura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sakura. Saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya perencanaan dalam pendidikan. Langsung saja, perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi, lembaga, dan kumpulan pendidikan lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan penting karena pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan timbulnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perencanaan mengandung 6 pokok pikiran. Yang pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Kedua, keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Ketiga, untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. Keempat, usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Kelima, pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi perlu dilakukan. Keenam, alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilakukan. Langsung saja kesimpulannya, perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil. Harus mempunyai konsistensi atau taat asas internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Itulah hasil materi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.